Selamat datang di channel Smart Edu. Seperti yang sudah saya informasikan di video sebelumnya, bahwa mulai video yang sekarang ini akan saya sampaikan secara berseri video pengajaran analisis kredit, di mana bahannya saya ambil dari materi training saya sebagai seorang trainer analisis kredit di perbankan. Saya juga ambil bahannya dari buku pedoman analisis kredit yang akan saya terbitkan. Sebetulnya apa yang dapat dicapai teman-teman dengan mengikuti training ini? Harapan saya yang pertama, teman-teman dapat menggunakan atau memahami pedoman-pedoman atau aspek-aspek yang digunakan di dalam analisis kredit. Yang kedua, teman-teman dapat memahami tools yang digunakan di dalam analisis kredit. Dan yang ketiga, akan diajarkan juga berbagai model bisnis perusahaan atau nature bisnis nasabah, usaha nasabah, sehingga berdasar hal tersebut teman-teman khususnya yang bagian marketing seperti account officer atau relationship manager dapat menangkap suatu peluang pembiayaan kredit. Nah, sebelum lebih lanjut silakan subscribe dan like terlebih dahulu channel saya. Jika teman-teman memutuskan untuk berkarir di perbankan khususnya bagian perkreditan, maka menurut saya ada 4 hal yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama, teman-teman harus menguasai produk-produk perkreditan itu sendiri atau jenis-jenis kredit, bahkan sampai esensinya. Kenapa harus ada berbagai jenis kredit tersebut untuk berbagai kebutuhan? Kalau sampai teman-teman tidak memahaminya, bagaimana mungkin teman-teman bisa memberikan jenis kredit yang tepat sesuai kebutuhan nasabah atau bisa memberikan struktur kredit yang tepat buat nasabah. Yang kedua, teman-teman harus memahami proses kredit di bank tempat teman-teman bekerja. Dengan memahaminya, diharapkan antara lain proses kredit akan menjadi lebih efisien dan memastikan kredit-kredit tersebut diputus oleh pihak yang benar-benar memiliki kewenangan kredit sehingga tidak terjadi unauthorized. Yang ketiga, teman-teman harus memahami kebijakan kredit di bank tempat teman-teman bekerja. Jangan sampai suatu keputusan diambil dan ternyata tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat merugikan bank di mana teman-teman bekerja. Yang keempat, teman-teman harus mempunyai kemampuan analisis kredit yang baik. Nah, kita dapat langsung untuk mulai menyimak presentasinya. Ada beberapa pengklasifikasian jenis-jenis kredit. Ada yang diklasifikasikan berdasarkan sektor ekonomi, diklasifikasikan berdasarkan jangka waktunya dan lain-lain. Namun di dalam materi ini kita akan mengklasifikasikan kredit menurut tujuan penggunaannya dan menurut sifat pencairannya. Menurut tujuan penggunaannya, kredit dibedakan menjadi kredit produktif dan kredit konsumtif. Kredit konsumtif misalnya untuk pembelian barang-barang elektronik, pembelian kendaraan bermotor yang memang sifatnya konsumtif. Sedangkan kredit produktif adalah kredit yang memang digunakan untuk keperluan pengembangan usaha atau pengembangan bisnis, dibagi menjadi kredit modal kerja dan investasi. Kita nanti akan membahas lebih dalam lagi mengenai kredit modal kerja dan investasi ini. Kemudian yang menurut sifat pencairannya dibagi menjadi kredit yang langsung dan tidak langsung, direct dan indirect, tunai dan non-tunai. Kredit tunai diberikan secara tunai melalui rekening nasabah, sedangkan kredit non-tunai berlawanan dan karakteristik yang tunai tadi diberikan melalui surat berharga, contohnya bank garansi, letter of credit,
Nah, untuk kredit komersial dibagi menjadi kredit modal kerja dan kredit investasi. Dan kredit modal kerja itu sendiri terdiri dari PRK atau pinjaman rekening koran yang diberikan sesuai kebutuhan debitur dan sesuai juga dengan nature bisnisnya yang memang membutuhkan pinjaman rekening koran. Kemudian revolving loan, RL, pinjaman promes, demand loan. Ini terdiri dari RL yang tanpa underlying untuk pencairannya, kecuali underlying dari internal bank itu sendiri. Kemudian RL yang diberi jangka waktu atau RL bertenor, dan RL dengan underlying. Selain dibutuhkan dokumen untuk pencairannya, dokumen internal bank, juga diperlukan dokumen lain untuk pencairannya seperti purchase order atau invoice. Dan yang terakhir adalah fixed loan. Nah, ini semua diberikan sesuai bisnis model dari debitur. Apakah bisnis model itu nanti kita pelajari, dan juga borrowing causes atau alasan meminjam dari debitur. Nah, yang kredit investasi ini untuk keperluan investasi atau ekspansi usaha. Contohnya untuk pembelian mesin-mesin ya, atau untuk perluasan pabrik dan lain-lain. Pinjaman rekening koran, apakah pinjaman rekening koran? Yang jelas pinjaman rekening koran ini memang untuk kebutuhan modal kerja. Apakah itu modal kerja? Nanti juga kita akan belajar lebih dalam, karena semua memang mengkait satu sama dengan yang lain. Nah, ini definisi dari pinjaman rekening koran. Fasilitas modal kerja yang dananya dapat ditarik dan disetorkan setiap saat dan berulang-ulang sesuai limitnya atau plafon kredit yang telah ditentukan melalui rekening giro debitur. Ini definisinya. Berarti karakteristiknya dari pinjaman rekening koran ini, jika melihat definisi yang tadi, pertama karakteristiknya adalah penarikannya bebas ya, sesuai limit atau sesuai plafon. Jadi semua pinjaman tentunya ada limitnya, ada batas maksimalnya yang digunakan. Nah, untuk pinjaman rekening koran ini mempunyai limit, namun penarikannya melalui media bakat ya, cek atau biliet giro. Apakah cek dan biliet giro itu mungkin bagi yang belum familiar ya, misalnya teman-teman yang fresh graduate ingin tertarik ke perbankan, nanti kita lihat cek apa, biliet giro itu seperti apa ya, saya akan tunjukkan. Tetapi yang pasti cek ini ya, penarikannya bersifat tunai. Jadi setelah kredit dicarikan di dalam PRK ya, nanti ada rekening korannya, nasabah bisa menarik paket cek sifatnya tunai. Kalau biliet giro ini sifatnya pemidah kedua. Nah, contoh kata ya, saya pengusaha garmen misalnya memiliki pinjaman rekening 10 miliar dikatakan. Nah, saya bisa menarik pula kreditnya itu dengan biliet giro, atau saya membayar ke supplier saya biliet giro. Nanti rekening saya akan tertarik sejumlah nominal yang tertera di dalam biliet giro tersebut. Nah, penarikan dan penyetoran di dalam PRK ini bebas tanpa pemberitahuan kepada bank lebih dulu. Jadi hari ini besok tarik, besok bisa setor, atau besok bisa tarik pula lagi. Yang jelas tidak bisa melebihi limit, tidak bisa melebihi plafon kredit yang diberikan. Seperti tadi ke saya 10 miliar, nggak bisa saya tarik sampai lebih dari 10 miliar. Nah, karena karakteristiknya yang bebas ini, monitoring dari bank susah ini tuh, rekening koran relatif susah. Karena itu di dalam memberikan pinjaman rekening koran biasanya bank harus dengan analisis yang mendalam, bahwa yang diberikan memang jumlahnya tepat dan memang nasabah membutuhkannya, dan memang hitung-hitungannya masuk untuk diberikan sesuai batas maksimal limit yang dibutuhkan nasabah. Nah, ini diberikan untuk membiayai modal kerja permanen. Apa itu modal kerja permanen? Nanti juga akan dibahas lebih dalam, tetapi modal kerja permanen pada intinya adalah bahwa setiap usaha yang melibatkan inventory dan melibatkan piutang
selalu membutuhkan modal kerja minimal. Nggak mungkin kan, misalnya kayak saya usaha garmen, tidak ada inventorinya, inventori nol. Jadi inventori saya akan selalu ada. Nah, kalau karakteristiknya atau model bisnisnya saya memberikan piutang kepada pelanggan saya, maka selalu ya bisnis saya dengan berjalan dengan waktu akan selalu ada inventori dan ada piutang. Selalu membutuhkan modal kerja karena duit saya tertahan di dalam inventori dan piutang saya, sedangkan saya perlu melakukan pembelian barang lagi. Ini yang disebut sebagai modal kerja permanen yang selalu ada selama bisnis saya berdiri. Nah, contohnya nih, misalnya ya tadi bisnis saya garmen, mendapat pinjaman rekening koran dari bank A 10 juta, 10 miliar ya, taruh kata deh, jangka waktunya 1 tahun. Dan dapat diperpanjangnya. Karakteristik rekening koran ini jangka waktunya memang 1 tahun. Nanti dengan kesepakatan bersama dengan bank A, saya bisa memperpanjang kredit saya. Atau bisa pula saya lunasi. Atau bisa pula saya pindahkan ke bank lain. Jika bunganya menurut saya terlalu mahal atau mungkin pelayanannya kurang baik. Jadi yang limit yang disepakati bagi saya adalah 10 miliar. Bebas tarik setor selama jangka waktu kredit. Saya boleh menggunakan hari ini tarik 1 miliar, besok tarik 2 miliar, besok setor lagi 1 miliar. Boleh selama jangka waktu kredit. Yang penting saya tidak melebihi limit yang diberikan, yaitu 10 miliar. Dan untuk menarik dana ini saya menggunakan barcode, yaitu rekening giro atau cek. Penyetoran saya ke rekening ini, misalnya saya mau setor ya, mau melunasi sebagian pemakaian kredit saya bisa secara tunai atau mungkin transfer masuk dari para pelanggan saya yang akan mengurangi pemakaian kredit saya. Nah, berapa besarnya bunga yang harus saya tanggung? Itu tergantung pemakaian saya. Kalau saya secara rata-rata pakai kreditnya hanya 5 miliar, rata-rata dalam sebulan tersebut, maka dalam bulan tersebut saya akan dikenakan sesuai pemakaian saya, yaitu 5 miliar. Ya bunganya kalau 1%, ya berarti 5 miliar kali 1% per bulannya, itu berarti saya membayar bunga 50 juta per bulan tersebut. Kira-kira begitu. Nah, semua transaksi daripada PRK ini akan tercatat pada rekening koran. Apa itu rekening koran? Nanti saya akan tunjukkan rekening koran bentuknya seperti apa, teman-teman. Itu semua transaksi saya akan tercatat pada rekening koran, baik penarikan maupun penyetoran maupun saldo saya. Nah, inilah contoh cek dan ini contoh PG. Apa yang membedakan? Kalau secara fisik ya sebetulnya sama nih, ada nominalnya, ada nominal secara angka ya. Ini di sini ada nominal secara huruf nih, dalam huruf berapa? Misalnya 1 miliar rupiah. Nah, ini ada nomor akunnya, ya, ada nomor ceknya, ada logo banknya. Ini ada tertulis cek di sini, teman-teman. Lah kalau bilet giro sama aja, cuman bedanya di sini tertulisnya bilet giro, teman-teman. Nah, kalau cek tadi sudah dijelaskan sifatnya penarikannya tunai, yang ini pemindah uang. Nah, ini kira-kira contoh cek dan bilet giro, teman-teman. Nah, ini adalah contoh rekening koran. Jadi kalau nasabah pinjaman rekening koran, semua transaksinya tercatat di dalam rekening koran ini. Inilah yang seringkali diminta bank kalau ada debitur atau nasabah meminta kredit. Kenapa? Karena semua transaksi nasabah akan terekam di dalam rekening koran ini. Misalnya deh, kalau dia narik tunai ya akan terekam di dalam mutasi debit nih, ditarik. Kalau nanti ada dia ngasih bilet giro ke suppliernya, ya suppliernya akan nampak di sini nih penarikan dari suppliernya. Juga di mutasi kreditnya ini adalah kalau saya store nih, mau store tunai atau pelanggan saya bayar atau ke sini juga akan nampak di mutasi kreditnya. Dan sebelah kanan sendiri adalah
nominalnya, total setelah penarikan dan penyetoran teman-teman. Ini yang di atas adalah kepada yang terhormatnya. Ini siapa ya pemilik dari rekening koran tersebut, dan ini adalah contoh daripada rekening koran. Sebelah kiri sendiri adalah tanggal transaksinya, yang nomor 5 ini adalah keterangan transaksinya, dan seterusnya. Ini contoh rekening koran. Nah, nanti di dalam ada satu sesi yang khusus membahas rekening koran ini. Bagaimana sih menganalisis rekening koran ini sehubungan dengan adanya pengajuan kredit dari nasabah kita. Nah, kita sudah belajar mengenai kredit untuk modal kerja, yaitu jenis pinjaman rekening koran. Nah, di sesi selanjutnya kita juga akan belajar kredit modal kerja lainnya, yaitu revolving loan atau demand loan. Sama-sama kredit modal kerja, tetapi ada bedanya. Apa bedanya? Nanti di sesi kedua kita akan bahas. Terima kasih.